Ya, baik anak-anak. Sebelum kita memasuki pelajaran, Bapak ingin mengabsen anak-anak sekalian. Adanan Harahap hadir? Hadir, Pak. Ya, baik. Kemudian selanjutnya Muhammad Nasiruddin hadir? Hadir, Pak. Ya, baik. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita yang lalu. Jadi pada pelajaran yang lalu ada yang masih ingat apa yang menjadi pokok pembahasan kita? Ya, baik anak-anak sekalian. Pada pelajaran yang lalu kita telah mempelajari tentang hadis riwayat Bukhari, Muslim dari Abu Hurairah, yaitu tentang berbagi atau bersedekah. Jadi pada pelajaran yang selanjutnya ini, pelajaran pada pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan pelajaran yaitu hadis riwayat Bukhari dari Hakim bin Hizam, yaitu tentang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak sekalian, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini ialah setelah kita belajar hari ini, diharapkan anak-anak mampu untuk membaca hadis riwayat Bukhari Muslim, hadis riwayat Bukhari dari Hakim bin Hizam. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua yaitu anak-anak sekalian setelah belajar ini mampu menerjemahkan atau mengartikan hadis riwayat Bukhari dari Hakim bin Hizam. Dan yang ketiga, tujuan pembelajaran kita setelah belajar, anak-anak sekalian mampu menjelaskan isi kandungan hadis riwayat Bukhari dari Hakim bin Hizam tentang berinfak di jalan Allah ini. Baik anak-anak sekalian, untuk pembelajaran kita pada hari ini, yaitu nanti Bapak akan memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk bertanya, memberikan satu pertanyaan setiap siswa, ditulis di dalam sebuah selembar kertas. Nanti akan Bapak pilih dari pertanyaan itu mana yang terbaik, yang kira-kira menurut Bapak bisa menjadi menambah ilmu bagi teman-teman yang lain, akan Bapak pilih untuk dijawab. Dan kemudian nanti juga Bapak akan memberikan berupa materi berbentuk gambar-gambar melalui infokus yang telah Bapak sediakan. Dan kemudian nanti juga Bapak berharap kita membuat beberapa kelompok yang terdiri dari 5 orang untuk menyelesaikan tugas-tugas yang telah Bapak buat atau pertanyaan-pertanyaan yang telah Bapak sediakan di LKPD yang sudah Bapak siapkan hari ini. Baik anak-anak sekalian, pada pelajaran ini kita akan membahas atau mempelajari hadis Bukhari dari Hakim bin Hizam, yakni tentang berinfak di jalan Allah. Baik, sebentar Bapak cari dulu hadisnya untuk di-share. Sebentar Nana. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita melanjutkan ke tahap-tahap selanjutnya pembelajaran kita, di sini mari kita membaca hadis riwayat Bukhari Muslim, hadis riwayat Bukhari dari Hakim bin Hizam tentang berinfak di jalan Allah. Jadi nanti Bapak yang membaca, kemudian anak-anak mengikuti bacaan Bapak, begitu juga
membaca terjemahannya, kemudian anak-anak juga mengikuti bacaan Bapak. Baik, alhamdulillah kita telah selesai membaca hadis riwayat Bukhari dari Hakim bin Hizam ini. Bapak rasa dari apa yang telah kita pelajari, apa yang telah kita baca ini, mungkin anak-anak sudah bisa memberikan satu pertanyaan dari hadis yang telah kita baca. Jadi Bapak kasih kesempatan kepada anak-anak sekalian untuk membuat satu pertanyaan. Nanti akan Bapak jawab. Baik. Ini sudah ada beberapa pertanyaan yang Bapak terima, dan Bapak ada satu pertanyaan ini yang mungkin bisa Bapak jawab, yaitu pertanyaan dari Siti Fatimah, ya, dari Siti Fatimah. Ini dia yang dipertanyakannya, apakah maksud dari tangan yang di atas itu? Baik, tangan yang di atas itu adalah tangan orang yang memberikan. Jadi kalau dia di dalam hadis itu disebut tangan yang di atas lebih baik dari tangan yang di bawah, arti tangan di atas itu adalah tangan orang yang memberi, atau tangan orang yang berinfak, atau tangan orang yang bersedekah. Sedangkan tangan yang di bawah itu adalah tangan orang yang menerima infak, menerima sedekah, menerima pemberian orang lain. Baik anak-anak, di sini Bapak akan menayangkan beberapa macam gambar-gambar untuk materi kita pembelajaran hari ini, ya. Jadi sebelum itu Bapak berharap ini kita bentuk dulu satu kelompok itu terdiri dari 5 orang. Baik, setelah kita dibentuk satu kelompok ini beberapa orang, ada 5 kelompok ini anak-anak yang telah kita bentuk. Ini Bapak tayangkan kepada anak-anak sekalian berupa PowerPoint, ya, berupa materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini mengenai hadis riwayat Bukhari dari Hakim bin Hizam. Di sini ada gambar, ya, ada gambar tangan yang di atas dan tangan yang di bawah. Jadi mungkin anak-anak ada yang tahu maksud tangan yang di atas itu? Ya, tangan yang di atas itu anak-anak adalah tangan yang memberikan. Sedangkan tangan yang berada di bawah itu adalah tangan yang menerima. Kalau di dalam Islam itu orang yang memberi itu lebih baik daripada orang yang menerima. Dan orang yang dalam kesusahan tidak meminta-minta itu lebih baik sebenarnya di dalam Islam daripada orang yang meminta-minta. Karena kalau di dalam Islam itu kita haram hukumnya meminta-minta kalau di dalam satu hari itu kita memiliki kebutuhan untuk dimakan. Jadi kalau satu hari itu kita memiliki kebutuhan, sudah terpenuhi kebutuhan kita dalam satu hari, tetapi kita masih meminta-minta, maka yang kita hasilkan itu adalah sesuatu yang haram dalam pandangan Islam. Kemudian selanjutnya itu penjelasan hadis tadi adalah tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Maksud bahwa orang yang memberi lebih baik daripada yang menerima. Namun demikian bukan berarti kita tidak boleh menerima sesuatu kalau diberi orang. Artinya kalau diberi orang bukan berarti kita tak boleh menerima. Boleh, tapi kita dilarang untuk menjadi peminta-minta selagi kita masih memiliki kekuatan dan daya upaya untuk tidak meminta. Kemudian yang kedua, jika ada yang memberi tidak dilarang untuk menerima, tapi kita dilarang untuk meminta. Kemudian meminta-minta dilarang keras dalam syariat kecuali dalam keadaan sangat terpaksa sekali. Seperti yang Bapak sampaikan tadi, kalau memang tidak ada bahan kebutuhan kita, tidak kita dapatkan kecuali dengan meminta-minta, maka meminta-minta itu boleh. Kemudian yang terakhir, menafkahi keluarga yang menjadi tanggungan, ya, adalah harus menjadi prioritas utama. Jadi kita menafkahi keluarga kita itu merupakan satu tujuan utama dalam kehidupan kita. Baru kemudian kalau kita memiliki kelebihan harta baru diberikan kepada orang lain. Maka di dalam sedekah, dalam infak itu kita lihat dulu kerabat terdekat kita.
Kalau kerabat terdekat kita dalam keadaan lebih susah dari orang lain, maka kerabat kita dulu yang kita bantu daripada orang lain walaupun sama-sama dalam keadaan susah. Kemudian ini anak-anak sekalian, ada kita lihat lagi selanjutnya, ada 4 macam tangan menurut hadis Bukhari dan Muslim. Yang pertama, tangan yang paling tinggi tingkatannya adalah tangan yang berinfak di jalan Allah, tidak mengungkit-ungkit pemberian, ya. Yang kedua, setingkat di bawahnya ialah tangan yang menjaga diri, tidak mengambil meskipun membutuhkan. Ini jenis tangan yang kedua. Tangan yang ketiga, tingkat di bawahnya lagi, yaitu tangan yang mengambil namun tanpa meminta-minta, dan tidak tamak untuk mendapatkannya. Yang keempat, tingkatan yang paling rendah, yaitu tangan yang meminta-minta. Ini yang jelas-jelas meminta kepada orang lain. Ini adalah jenis tangan ya menurut hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya di situ ada kata-kata mutiara, kita bilang anak ya, orang kaya itu orang yang selalu merasa cukup sehingga selalu berbagi. Walaupun dia tidak banyak materi, tapi dia merasa cukup, sebenarnya itulah orang yang kaya. Kemudian orang miskin itu orang yang selalu merasa kurang sehingga selalu meminta. Di sini ada slide terakhir. Tangan yang di atas lebih baik dari tangan yang di bawah. Terkadang kita terlalu nyaman dengan tangan di bawah, padahal kemuliaan itu adalah ketika tangan kita berada di atas. Jadi anak-anak sekalian, ada hadis Nabi yang lain yang mengatakan al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan di atas lebih mulia daripada tangan yang di bawah. Al-yadul ulya hiyal munfiqah wasufla hiyas sa'ilah. Tangan yang di atas itu ialah yang memberi, dan yang di bawah itu adalah yang meminta. Jadi anak-anak sekalian, setelah kita menonton ini, setelah anak-anak Bapak tunjukkan PowerPoint ini, Bapak memberikan kepada anak-anak sekalian, situ sudah ada LKPD ya. Sudah ada LKPD yang Bapak berikan. Di situ sudah ada beberapa pertanyaan tentang menyangkut hadis ini. Jadi silakan anak-anak jawab sesuai apa yang Bapak pertanyakan pada LKPD yang telah Bapak berikan. Baik, setelah Bapak berikan waktu, Bapak berharap ada kelompok pertama dulu untuk maju ke depan, kemudian mempresentasikan hasil jawaban dari pertanyaan yang Bapak berikan. Dan pasti jawaban itu berbeda-beda karena kelompoknya juga berbeda-beda yang mengerjakan, ya. Baik anak-anak, sudah beberapa kelompok kita mempresentasikan dan hasilnya cukup bagus ya, cukup bagus. Tadi ada Bapak meminta untuk menyimpulkan di salah satu kelompok yang mewakili dari kelompok yang lain, bahwa yang pertama, kita tidak boleh menjadi orang yang meminta-minta, dan kemudian orang yang terbaik itu sebenarnya adalah orang yang memberikan atau tangan yang di atas. Walaupun terkadang kalau menurut kita, kalau tangan di atas itu akan menghabiskan harta atau benda yang kita miliki, tapi sebenarnya itulah yang terbaik di dalam Islam. Dan di dalam Islam kita tidak boleh meminta-minta kecuali dalam keadaan terpaksa. Itu tadi kesimpulan dari anak-anak sekalian. Baik, anak-anak sekalian, jadi setelah kita jalankan beberapa langkah-langkah dari pembelajaran ini, mungkin kita sampai di penghujung waktu pembelajaran kita, dan kesimpulan sedikit saja seperti yang sudah disampaikan oleh kelompok 1 tadi, yaitu bahwa tangan yang di atas itu lebih mulia daripada tangan yang di bawah, dan kalau kita berinfak atau bersedekah, maka diutamakan dulu untuk bersedekah atau berinfak kepada
keluarga terdekat kita, karena itu merupakan kewajiban kita selaku kerabat, kaum kerabat. Jadi kalau sama-sama susah, maka yang didahulukan adalah orang yang terdekat atau saudara teman kita. Baik, mungkin ini di penghujung perjumpaan kita untuk pertemuan yang kedua pada hari ini. Mudah-mudahan pertemuan kita ini dalam ridha Allah, dalam keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup pertemuan kita ini dengan sama-sama mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.